Halo, dalam video ini saya akan menunjukkan cara mengatur Trezor Save 5 Anda. Untuk mengaturnya, Anda perlu menghubungkan perangkat tersebut ke komputer atau ponsel Android juga. Anda dapat menggunakan komputer atau ponsel Android. iOS tidak didukung sehingga Anda tidak dapat menghubungkannya ke iPhone. Anda bisa mendapatkan aplikasinya, tetapi itu hanya akan memungkinkan Anda untuk memeriksa saldo akun Anda. Jadi ya, sayangnya Anda tidak akan dapat mengaturnya di iOS. Kemudian setelah terhubung, setelah pakaian harta karun diunduh, Anda dapat melihat saya memilikinya di sini. Namanya adalah pakaian harta karun. Anda akan melihat layar ini. Anda perlu mengeklik pada atur harta karun saya. Maka perangkat dikirim tanpa firmware apapun, jadi Anda perlu mengunduhnya. Dan jika Anda hanya ingin menggunakan Bitcoin, maka Anda bisa mendapatkan firmware khusus Bitcoin. Tapi saya akan menggunakan yang universal, karena saya akan menggunakan berbagai jenis koin. Jadi mari kita install firmware universal untuk kasus saya. Anda bisa melihat sedang diinstal, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Oke, sekarang sudah selesai, perangkatnya sedang memulai ulang seperti yang Anda lihat, dan sekarang mari kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan sekarang. Perangkat akan memeriksa keaslian perangkat Anda, apakah itu asli dan sebagainya. Jadi mari kita mulai. Anda perlu mengetuk untuk melanjutkan di perangkat, lalu ketuk untuk mengonfirmasi, dan sekarang keasliannya sudah diperiksa. Mari kita lanjutkan, dan sekarang Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan Trezor Anda. Anda bisa melewatinya jika sudah tahu, tapi jika belum, sebaiknya Anda mengetahuinya. Jadi mari kita ketuk untuk melanjutkan. Sekarang perangkat akan memberitahu Anda bahwa Anda dapat mengetuk untuk melanjutkan. Anda dapat mengetuk bagian bawah layar untuk melanjutkan atau menggeser ke bawah untuk kembali. Kemudian Anda akan menemukan menu di bagian atas. Anda dapat melihat di sudut kanan atas ada menu yang dapat Anda klik. Kadang-kadang. Kemudian untuk tindakan penting, Anda perlu menahan untuk mengonfirmasi. Kira akan memiliki umpan balik haptik dan juga umpan balik visual. Lalu ketuk untuk melanjutkan. Dan sekarang tutorialnya sudah selesai. Mari kita lanjutkan. Dan sekarang Anda dapat membuat dompet baru atau memulihkan dari frasa pemulihan. Dan saya akan membuat yang baru, tetapi akan ada juga video tentang satu langkah saja dari proses setup, yaitu langkah pemulihan. Namun selain itu, semua langkah lainnya dapat diikuti dari video yang sedang Anda tonton sekarang. Jadi saya akan membuat dompet baru dan Anda dapat memilih antara cadangan satu bagian atau cadangan multibagian. Saya sendiri tidak begitu paham tentang cadangan multibagian di Trezor, jadi saya selalu menggunakan cadangan satu bagian saja. Menurut saya itu sudah seperti satu-satunya hal yang saya butuhkan. Kemudian di perangkat, Anda perlu mengetuk untuk melanjutkan dan menyetujui syarat dan ketentuan yang bisa dibaca di trezor.io/tos. Sekarang Anda perlu menahan untuk mengonfirmasi pembuatan dompet. Sekarang sedang diproses. Dan dompet pun dibuat. Mari kita ketuk. Sekarang, ya, kita perlu mencadangkan frasa pemulihan dan sangat penting bagi Anda untuk tidak pernah kehilangan frasa pemulihan Anda. Dan itu hanya untuk Anda lihat saja. Jadi jangan membaginya dengan siapapun. Jangan mengambil gambarnya dengan perangkat digital Anda, terutama jika perangkat tersebut memiliki atau akan memiliki akses internet. Dan juga jangan melakukannya di ruangan yang ada kamera.
Saya akan menunjukkan kepada Anda frasa pemulihan saya, tetapi itu karena saya tidak akan mentransfer uang apapun ke akun tersebut. Selain itu, dalam kasus lain, frasa pemulihan tidak boleh dibagikan kepada siapapun. Jadi mari kita lanjutkan pencadangan. Di sini Anda harus memastikan memahami instruksi seperti cadangan dompet yang memungkinkan pemulihan dana jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Jangan pernah memotret atau menyimpan cadangan Anda secara digital dan simpan cadangan dompet dengan aman serta jangan membagikannya kepada siapapun. Sekarang mari kita berhenti sejenak untuk melanjutkan dan Anda akan melihatnya. Kata-kata Anda. Akan ada 20 kata dan Anda harus menuliskannya di selembar kertas, bukan di catatan ponsel Anda, hanya di selembar kertas dan jangan pernah mendigitalkannya, serta tuliskan dalam urutan yang benar, karena itu juga penting. Jadi sekarang saya sudah mendapatkan kata pertama, lalu saya bisa mengetuk untuk melanjutkan ke kata kedua. Jika saya ingin kembali, saya cukup menggeser ke bawah, seperti yang Anda lihat. Dan saya akan menuliskan semua kata tersebut, lalu saya akan kembali kepada Anda. Dan setelah kata terakhir, ketuk untuk melanjutkan. Kemudian Anda perlu mengonfirmasi dengan menahan bahwa Anda telah menuliskan semua 20 kata tersebut secara berurutan. Karena setelah itu, Anda tidak akan bisa melihat kata-kata Anda lagi jika Anda belum menuliskannya. Sekarang Anda perlu melakukan pemeriksaan cepat pada cadangan Anda untuk memastikan bahwa Anda benar-benar sudah menuliskan kata-kata Anda. Jadi sekarang ini meminta saya untuk kata nomor 2. Jadi saya hanya perlu memilihnya. Oke, saya baru saja ini meminta saya untuk melakukannya lagi. Oke, mari kita lanjutkan saja karena saya tahu cadangan saya tadi tidak sengaja mengklik kata yang salah. Jadi ya, itu saja. Oke, sepertinya saya harus mencoba lagi. Oke, saya lupa setiap kali setelah di-reset. Jika saya memilih kata yang salah, saya harus memilih kata yang berbeda dari yang diminta sebelumnya. Jadi sekarang saya punya kata nomor 6. Dan itu adalah style. Sekarang nomor 8, dan dalam kasus saya itu adalah dictate. Lalu yang ke-18 adalah undergo. Dan ya, setelah memverifikasi 3 kata acak, cadangan dompet saya selesai. Mari ketuk untuk melanjutkan. Sekarang kamu bisa lanjut ke PIN dan PIN ini bisa dilewati, tapi saya tidak akan melewatinya. Karena itu melindungi harta kamu dari akses fisik yang tidak sah. Jadi saya akan mengatur PIN saya. Cukup ketuk untuk melanjutkan di perangkat. Sekarang masukkan PIN kamu. Kamu bisa melihat bahwa ubin pada PIN diacak dan ya mereka akan diacak setiap kali untuk lapisan keamanan tambahan. PIN saya rasa bisa terdiri dari 4 hingga 50 simbol. Jadi silakan atur sesuai keinginanmu. Lalu kamu perlu mengonfirmasinya. Kamu bisa melihat PIN diacak lagi. Sekarang sedang diproses. Tunggu saja selama 5 detik dan akan selesai. Ya, dan sekarang mari ketuk untuk melanjutkan. Lalu mari lanjutkan di aplikasi. Dan sekarang kamu punya opsi untuk menambahkan berbagai koin. Kamu bisa mengaktifkan berbagai koin. Jadi saya akan membiarkan Bitcoin tetap aktif, begitu juga Ethereum dan Solana. Ada juga koin testnet, dan koin-koin ini tidak memiliki nilai apapun, pada dasarnya hanya digunakan untuk menguji perangkatmu agar kamu bisa belajar cara kerjanya, jadi kamu bisa mengaktifkannya jika ingin lebih memahami perangkatmu. Dan ya, saya akan menutup itu saja. Lalu ada juga Tor, kamu bisa mengaktifkan Tor dan semua lalu lintas akan diarahkan melalui jaringan Tor, sehingga meningkatkan privasi dan keamananmu. Dan mungkin butuh waktu bagi Tor untuk memuat dan membangun koneksi. Saya akan membiarkannya tidak dicentang dan menyelesaikan pengaturannya sekarang. Saya bisa mengubah nama perangkat atau mengganti gambar layar utama. Saya akan masuk ke bagian itu,
Lalu kamu bisa mengaktifkan mode tampilan saja untuk memeriksa saldo setelah kamu memutuskan sambungan Trezormu, jadi kamu masih bisa melihat saldo meskipun perangkatnya terputus. Saya akan melewati itu, tapi silakan aktifkan jika kamu mau. Ada banyak hal berbeda di sini dan kamu bisa menonton video tentangnya karena akan ada video-videonya dan saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.